datang di Baca Info Lama episode 3. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kenikmatan sehat di masa pandemi COVID saat sekarang ini. Rekan 090 yang luar biasa, saat sekarang ini pasti rekan semua tahu atau pernah melakukan belanja via online lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, untuk rekan 090 ketahui bahwa pemerintah punya marketplace sendiri loh. Nah, sesuai dengan nilai kesempurnaan dalam nilai Kementerian Keuangan, inovasi terus dikembangkan. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah Digital Payment Marketplace atau yang disebut dengan DigiPay. Digitalisasi pengelolaan kas negara merupakan salah satu peran strategis yang dipegang oleh KPPN dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagai kuasa BUN di daerah. Nah, Digital Payment Marketplace atau disebut dengan DigiPay merupakan salah satu implementasi dari proses pengembangan digitalisasi di pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini adalah pengelolaan uang persediaan. Nah, KPPN sendiri memegang peranan yang sangat penting di mana merupakan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan DigiPay di daerah. Maka dari itu, KPPN harus meningkatkan sinergitasnya dengan mitra-mitranya. Dalam hal ini adalah satuan kerja, vendor, penyedia barang jasa UMKM, dan perbankan. Maka dalam episode Bercerita Lama episode 3 kali ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan UMKM dan implementasi DigiPay di KPPN sebagai kuasa BUN di daerah. Kita mendatangkan narasumber dari KPPN Solok dan KPP Pratama Solok yang akan membahas mengenai pemberdayaan UMKM dalam DigiPay tersebut dan ketentuan perpajakan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu kita berkenalan dulu dengan para narasumber kita pada kesempatan ini. Yang pertama Mas Fitri Arif Yulianto yang berasal dari Kudus, saat ini sebagai pelaksana seksi MSKI di KPPN Solok. Kemudian bersama kita juga ada Mas Teguh Alam Putra yang berasal dari Bandung, saat ini sebagai asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Solok. Selamat datang Mas Arif dan Mas Teguh. Baiklah, kita mulai saja. Jadi kan dari tadi itu kita membahas Digital Payment Marketplace atau DigiPay. Nah, jadi sebenarnya Mas Arif mungkin ya, apa sih Mas DigiPay itu sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Mutia, Mbak Sania, Mas Teguh. Jadi sebelum kita ngobrol tentang DigiPay ini sebenarnya baru dikenal tahun 2021 ini. Sebelumnya kita mengenalnya dengan Digital Payment Marketplace. Itu sebenarnya terdiri dari dua kata, sistem marketplace dan digital payment itu sendiri. Digital payment, kalau kita melihat pengertiannya adalah sistem pembayaran secara elektronik. Dalam hal ini dalam pembayaran menggunakan uang persediaan, yaitu dengan menggunakan kartu kredit pemerintah KKP atau CMS Virtual Card. Sedangkan sistem marketplace-nya sendiri adalah suatu sistem layanan yang menyediakan suatu ekosistem antara pejabat pengadaan, penyedia barangnya, pembayaran, dan pertanggungjawaban dalam satu ekosistem yang utuh. Jadi secara singkat, DigiPay adalah suatu platform yang merefleksikan modernisasi pengelolaan kas negara, khususnya dalam hal pembayaran pemerintah. Dalam hal ini untuk pembayaran UP secara KKP dan virtual account, di mana dalam satu sistem marketplace yang melibatkan penyedia barang, pejabat pengadaan, vendor, satker, dan pihak perbankan. Seperti itu. Nah, berarti DigiPay ini adalah bentuk pengelolaan kas negara yang modernisasi, iya, dan kaitannya erat dengan digitalisasi. Nah, untuk itu apa sih konsep yang diusung oleh DigiPay ini? Konsep yang diusung oleh DigiPay ini seperti yang di awal juga udah disampaikan bahwa DigiPay ini menggabungkan ekosistem mulai dari penyedia barang, pengadaannya, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, yang semuanya itu melibatkan mulai dari satuan kerja pengelola UP itu sendiri, vendornya sebagai UMKM penyedia barang, dan bendahara sebagai pengelola dana uang persediaan di setiap satuan kerja. Nah, tadi terkait dengan aktivitasnya juga ada pengadaan.
Iya. Nah, untuk pengadaan sendiri, apakah itu pengadaan barang atau juga ada pengadaan jasa? Atau seperti apa? Pengadaan dalam DigiPay itu bisa pengadaan barang, bisa pengadaan jasa. Misalkan pengadaan barang itu pengadaan ATK. Kalau pengadaan jasa itu seperti yang biasa dilakukan Satker, misalkan ada rapat, ada jasa catering, ada jasa misalkan pemeliharaan untuk kantor, misalkan pemeliharaan AC, pemeliharaan taman dan lainnya, itu bisa semua dimasukkan di sistem DigiPay seperti itu. Oke. Dari semua yang sudah dijelaskan Mas Arief nih, apa sih perbedaan DigiPay dengan marketplace yang populer atau yang sering kita dengar saat sekarang? Perbedaannya mungkin Mbak-mbak di sini dan Mas Teguh udah terbiasa belanja online ya, dengan tak pakai yang sebutkan Mbak Sania tadi, Shopee, Bukalapak, Topet dan lainnya. Bedanya pertama antara lain DigiPay ini terdapat check and balance. Jadi sistem pengadaan pemerintah beda dengan sistem pengadaan di swasta atau di marketplace umum. Tetap ada pembeda kewenangan antara pemesan barang, petugas pengadaan, dan pembayarnya, dalam ini bendahara di DigiPay-nya. Sedangkan di marketplace secara umum, mulai dari mesan barang, mulai dari nerima, dan mulai dari membayarkan, itu dapat dilakukan oleh satu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, di DigiPay ini tetap memegang prinsip sesuai Undang-Undang 1/2004 terkait penyerahan barang, di mana kita tahu bahwa dalam pengadaan pemerintah barang itu harus diterima dulu sebelum dibayarkan. Sedangkan di marketplace yang lain pasti kita tahu bahwa kita harus bayar dulu baru barang dikirimkan. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga terkait perpajakannya. Kalau di DigiPay ini algoritma pajak dan lainnya udah diatur di aplikasi. Terus untuk kebutuhan perpajakan nanti akan dilakukan oleh bendahara Satker sebagai wajib pungut atau wajib store untuk distorkan ke kas negara. Sedangkan di marketplace umum kita tahu bahwa semua perpajakan atau tanggung jawab itu dibebankan ke penjualnya. Terus yang terakhir mungkin tentang pemberdayaan UMKM Mas yang sekarang ini ya, bahwa pemerintah punya kewajiban untuk memberdayakan UMKM, sedangkan di marketplace secara umum tidak ada kewajiban untuk pemberdayaan UMKM. Mungkin itu. Seperti itulah perbedaan antara DigiPay dan marketplace populer yang seperti dijelaskan. Di sini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya marketplace DigiPay itu sendiri merupakan sebuah ekosistem yang tadi disebut oleh Mas Arief, bahwa itu ekosistem untuk mempermudah Satker kita sebagai pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang jasa yang mana sistemnya sudah digitalisasi sebaik mungkin dengan tidak meninggalkan aturan-aturan terkait pengadaan barang jasa itu sendiri. Maka harusnya DigiPay nantinya itu akan sangat mempermudah kita sebagai satuan kerja dalam melaksanakan pengadaan. Nah, jadi Mas, bagaimana sih satuan kerja itu agar bisa masuk ke dalam ekosistem DigiPay itu? Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja? Untuk persyaratan sebagai satuan kerja biar masuk DigiPay, untuk sekarang persyaratannya lebih dipermudah. Sekarang hanya yang penting Satker itu sudah menggunakan rekening virtual account. Ini sebenarnya relaksasi dari aturan awal DigiPay bagi Satker yang mau bergabung, harus sudah sakti, harus sudah pakai KKP atau virtual account. Jadi untuk mempermudah Satker lebih berpartisipasi dalam DigiPay, kita mempermudah hanya yang penting Satker sudah menggunakan rekening virtual account, itu sudah bisa bergabung dengan DigiPay seperti itu. Nah, itu kan dengan satuan kerja harus memiliki virtual account. Nah, kalau penyedia barang jasanya apakah harus memiliki rekening giro atau boleh memiliki rekening tabungan dalam aktivitasnya di DigiPay nanti? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk vendor atau UMKM yang mau bergabung dengan DigiPay itu rekeningnya nggak harus giro. Jadi kita udah mempermudah. Jadi rekening yang bisa digunakan oleh vendor atau UMKM itu bisa rekening tabungan biasa ataupun rekening tabungan bisnis. Misalkan kalau di sini banyakkan vendornya UMKM BRI ya, bisa tabungan Britama atau Britama bisnis. Tapi khusus rekening giro, jadi misalkan untuk rekening-rekening selain giro hanya bisa
dilakukan pembayaran menggunakan virtual account. Untuk selain virtual account, misalkan KKP harus rekening giro, seperti itu aja. Jadi untuk persyaratan bagi satuan kerja dan bagi vendor itu sendiri sudah dipermudah ya Mas, dari awal munculnya DigiPay ke sekarang itu sangat dipermudah, di mana awalnya dulu satuan kerja harus sakti, harus menggunakan PA, terus sekarang hanya untuk virtual account aja. Lalu untuk yang vendornya dulunya harus giro, sekarang boleh rekening tabungan biasa. Gitu. Sangat dipermudah proses pelaksanaan dan jasa di DigiPay ini. Untuk selama pandemi ini dan juga sesuai dengan arahan dari Presiden dan Menteri Keuangan bahwa UMKM itu harus dilibatkan dalam kegiatan ekonomi digital pada saat sekarang ini. Nah, lalu apa yang dilakukan DigiPay dalam pemberdayaan UMKM? DigiPay dalam pemberdayaan UMKM, jadi bisa kita ketahui bersama bahwa selama pandemi ini sebenarnya ada berkah. Selain kita bisa lebih meningkatkan digitalisasi, jadi sebenarnya pemberdayaan UMKM ini merupakan arahan langsung dari Presiden dan Menteri Keuangan. Jadi jangan sampai DigiPay ini hanya bisa dinikmati oleh beberapa kalangan saja, khususnya misalkan satker dan vendor-vendor besar. Jadi dengan adanya DigiPay ini sebenarnya kita sudah mulai mempermudah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita lebih memberdayakan UMKM, bisa masuk ke pasar digital dan bisa memperluas jaringan pemasarannya, nggak hanya di lingkup kecil, skop kecil di kota, atau bahkan kalau bertransaksi langsung kan cuma tatap muka langsung, nggak seberapa besar. Jadi bisa ikut ke marketplace, buka pasar digital, sehingga dapat ujungnya bisa mewujudkan UMKM go digital, seperti itu. Baiklah Mas Arif dan Mas Teguh, tadi kan kita sudah membahas mengenai bagaimana DigiPay itu dibuat oleh pemerintah untuk mengakomodasi vendor-vendor UMKM agar memiliki pasar digital di aplikasi DigiPay itu sendiri. Tetapi kan Mas Teguh ya, di sini kita sering melihat bahwa banyak UMKM itu yang memiliki ketakutan akan perpajakan. Karena sebenarnya untuk DigiPay itu pun sendiri, vendor penyedia barang jasa harus memiliki NPWP agar bisa masuk ke dalam aplikasi DigiPay. Jadi bagaimana sih Mas caranya itu agar kita bisa mengedukasi UMKM untuk tidak takut dengan hal-hal tersebut terkait perpajakan di dalam penyediaan barang jasa? Jadi dalam DigiPay itu dibutuhkan NPWP ya? Iya, dibutuhkan. Kita ini baru saja kemarin keluar itu RUU harmonisasi peraturan perpajakan, di mana dalam RUU tersebut itu salah satunya menyisipkan pasal 1A di antara pasal 1 dan pasal 2 UUP yang berbunyi nomor pokok wajib pajak sebagaimana disebutkan pada ayat 1 itu untuk wajib pajak orang pribadi asal Indonesia itu dapat dipersamakan dengan nomor induk kependudukan, sehingga nanti ke depannya nomor induk kependudukan itu dapat digunakan sebagai NPWP. Cuman untuk pelaksanaannya seperti apa kita masih menunggu peraturan teknisnya. Nah, kemudian NPWP sendiri itu bukan sebagai syarat untuk melakukan. Jadi kalau ada NPWP harus bayar gitu UMKM-nya. Enggak, tidak seperti itu. Tetapi NPWP itu hanya sebagai alat administrasi untuk melakukan pembayaran. Jadi mungkin berikutnya bisa membayar pajak menggunakan NIK. Mungkin kedepannya akan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pembayaran pajak sendiri itu bukan karena ada mempunyai NPWP, tetapi karena ada dua syarat. Yang pertama, kalau misalnya wajib pajak itu merupakan wajib pajak karyawan, maka penghasilannya itu harus lebih tinggi daripada PTKP. Jadi sehingga apabila wajib pajak memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, maka dia tidak perlu membayar pajak. Nah, kemudian syarat yang kedua itu penghasilannya apabila wajib pajak merupakan usahawan dengan peredaran bruto tertentu, di mana saat ini diatur dalam PP 23 tahun 2018 yaitu 4,8 miliar. Jadi apabila omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka kalau saat ini pajaknya itu 0,5% dari omset.
Nah, di UU HPP sendiri itu memasukkan unsur omset tidak kena pajak sebesar 500 juta. Sehingga apabila omsetnya itu di bawah 500 juta, maka usahawan tidak perlu membayar pajak. Oh, seperti itu. Maka otomatis harusnya tuh UMKM tidak perlu takut ya Mas dengan peraturan perpajakan terbaru, walaupun sebenarnya nanti itu NIK kita dijadikan NPWP, tetapi selama bruto ya, pendapatan bruto yang dimiliki oleh UMKM tersebut tidak mencapai 500 juta, dia tidak akan dikenakan potongan pajak. Itu untuk tahun pajak 2022. Oh, untuk 2022. 2022. Untuk yang 2021 masih 4,8 miliar. 4,8 miliar dan dikenakan pajak sebesar 0,0%. Jadi itu pelaksana di tahun 2022. Nah, untuk perbedaan nih pengenaan pajak final untuk UMKM sebelum dan sesudah adanya RUU harmonisasi peraturan perpajakan ini seperti apa, Mas? Oh, perbedaannya ya? Iya, perbedaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelum RUU ini keluar, itu tidak ada yang namanya omset tidak kena pajak. Jadi pokoknya selama UMKM itu memiliki peredaran usaha tertentu yang di bawah 4,8 miliar, maka seluruh pajaknya itu dihitung dari 0,5% dari omsetnya. Sedangkan dalam dalam RUU HPP ini, masih RUU ya, soalnya masih belum diteken. Jadi setelah nanti diteken oleh Presiden dan RUU ini berlaku menjadi undang-undang, maka UMKM yang memiliki omset di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Oke, berarti perbedaannya itu yaitu di bawah 500 juta untuk RUU HPP ini tidak dikenakan pajak. Nah, ini kan bicara soal perhitungan nih, mungkin bisa lebih jelasnya, mungkin Mas Teguh bisa memberikan contoh perhitungannya kepada jadi Mbak Sania, untuk contohnya sendiri ya, misalnya Mbak Sania ini memiliki merupakan seorang pengusaha ya, dengan omset 100 juta per bulan misalnya. Omsetnya 100 juta, kalau misalnya di UU perpajakan yang lama dengan menggunakan PP 23 tahun 2018, maka di setiap bulannya akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omsetnya, yaitu 0,5% dari 100 juta sebesar 500.000 rupiah, 500.000 per bulan. Sedangkan di UU HPP sendiri, nanti sebelum omsetnya mencapai 500 juta, maka dia itu tidak akan dikenakan pajak. Jadi di bulan Januari ada omset 100 juta. Nah, dia itu pajaknya berarti yang perlu dibayarkan oleh dia adalah sebesar 0. Nah, Februari masih 0, Maret masih 0, April 0, Mei 0. Nah, di bulan Juli ini baru membayar pajak sebesar 0,5% dikalikan 100 juta. Karena sudah lewat dari 500 juta. Nah, kalau kita lihat dari perjumlahannya nanti akan terdapat selisih sebesar sekitar 2,5 juta ya. Jadi kalau misalnya di UU yang lama itu masih ada pembayarannya, dengan UU yang baru ini ada selisih sebesar 2,5 juta itu. Jadi pembayaran lebih kecil dengan adanya UU perpajakan yang baru. Baiklah, setelah kita melakukan perhitungan tadi, Mas, mungkin saya ingin bertanya, sebenarnya itu kan banyak UMKM itu yang enggan bertransaksi dengan bendahara karena takut dipotong pajaknya, oleh bendahara. Jadi sebenarnya bagaimana sih Mas mekanisme pemotongan pajak oleh bendahara terhadap UMKM itu sendiri? Mekanisme pemotongan pajak, jadi kan kalau tadi yang di DJP ini ada beberapa ya, ada misalnya mau penjualan ATK atau pengadaan jasa ya. Nah, untuk penjualan ATK, misalnya penjualan ATK atau pokoknya pembelian barang apapun oleh bendahara, itu akan dikenakan PPh pasal 22 apabila transaksinya di atas 2 juta rupiah dan PPN ya, dan PPN. Kemudian pajaknya itu adalah sebesar 1,5%. Nah, apabila UMKM-nya tidak memiliki NPWP, maka pajaknya adalah 3%. Dua kali lipatnya, jadi lebih besar. Jadi sebenarnya punya NPWP ini lebih menguntungkan ya statusnya. Nah, apalagi kalau misalnya UMKM-nya memiliki peredaran usaha tertentu tadi sebagaimana dimana dimaksud pada PP 23 tahun 2018, maka UMKM dapat menunjukkan surat keterangan PP 23 kepada bendahara, sehingga bendahara tersebut tidak perlu memotong pasal 22 itu. Atau kalau misalnya UMKM-nya merupakan badan dan menyediakan jasa, maka tidak perlu memotong pasal 23-nya. Iya, yang 2% ya kalau pasal 23. PPh-nya saja berarti yang jadi jadi nanti
UMKM-nya itu cukup menyetorkan sendiri pajaknya sebesar 0,5% dan menunjukkan surat keterangan itu kepada bendahara, surat keterangan PP23. Nah, cara mendapatkan surat keterangan dari PP23 itu gimana? Nah, cara mendapatkannya itu UMKM tidak perlu kantor pajak, bisa langsung mendapatkannya melalui website DJP di djponline.pajak.go.id. Untuk UMKM yang ingin memperoleh surat keterangan PP23 ini, UMKM tersebut bisa mengunjungi situs pajak.go.id, lalu login. Selanjutnya Anda akan diarahkan untuk masuk ke login DJP online itu ya. Nah, kemudian nanti isi kolom loginnya sama NPWP, isi passwordnya, dan kemudian nanti ada isi kode keamanan. Nah, kemudian setelah berhasil login, itu ada menu konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Nah, jika menu KSWP-nya itu tidak muncul, maka UMKM-nya harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan klik menu info KSWP, kemudian pilih menu profil. Nah, nanti ada menu aktivasi fitur layanan di profil itu. Nah, nanti dicentang menu info KSWP-nya, kemudian klik ubah fitur layanan. Kalau berhasil, nanti akan muncul tulisan sukses di situ. Nah, kemudian kalau misalnya sudah sukses, itu nanti biasanya akan otomatis logout dan UMKM atau wajib pajak di sini harus login kembali, masuk ke layanan KSWP itu, terus kemudian masuk ke kolom profil wajib pajak. Nanti di situ ada nama, alamat, NPWP-nya masuk secara otomatis. Kemudian pada kolom pemenuhan profil kewajiban, pilih surat keterangan PP23. Kemudian nanti di situ isi kode keamanan, klik submit. Nanti akan dilakukan pengecekan otomatis dan untuk memastikan Anda termasuk ke dalam kriteria wajib pajak sesuai PP23. Nah, nanti akan diperiksa data NPWP, terus SPT PPh-nya 2 tahun terakhir ya, SPT tahunan 2 tahun terakhir. Terus nanti diperiksa juga omsetnya di situ dan peredaran bruto. Jadi kalau memenuhi baru bisa mengunduh surat keterangan pasal 23 ini. Nah, kalau semua datanya sudah sah, maka bisa dicetak surat keterangannya dengan mengklik cetak suket. Kemudian nanti akan muncul notifikasi, klik ya, dan surat keamanan akan otomatis terunduh dalam format PDF. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Teguh bagaimana cara untuk mendapatkan surat keterangan PP23 melalui situs pajak.go.id. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada UMKM, mungkin dari Mas? Saya dulu. Ya. Pesan pada UMKM. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa UMKM ini sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia, apalagi dalam masa pandemi ini. Dari uraian di atas dijelaskan bahwa DJP ini sangat mempermudah UMKM, dan perpajakannya juga sudah dijelaskan Mas Teguh tadi, sudah sangat mempermudah UMKM. Jadi intinya jangan takut UMKM untuk tetap berusaha dan bergabung dengan DJP, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh UMKM terkait digitalisasi pengelolaan dalam rangka pengadaan ini. Seperti itu. Kalau dari Mas Teguh sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada UMKM? Jadi untuk UMKM ini jangan takut untuk bertransaksi dengan bendahara. Justru jadikanlah DJP ini sebagai salah satu sarana untuk memperluas usahanya. Saya dengar ini Mas Arief sudah mempersiapkan pantun untuk kita semua. Boleh Mas pantun? Mempersiapkan pantun ini, pantunnya mendadak Mas. Tadi walaupun saya baru di sini, saya mencoba berbahasa di sini pantunnya. Mungkin Mas Teguh nanti kalau secara mendadak buat pantun juga nggak apa-apa. Jadi pantunnya seperti ini. Mau pergi dibilang pahit. Beli tarumpah dikasih sendal. Mari bergabung dengan DJP untuk mewujudkan UMKM Go Digital. Pantun yang mendadak tapi sangat akurat. Iya. Baiklah rekan 090 sekalian, kita sudah sampai di penghujung Baca Rito Lamak episode kali ini. Nah, sebelum menutup acara ini, kita memiliki inovasi, yaitu adalah gertak
Mutia? Itu inovasi gerakan anti gratifikasi yang dimiliki oleh KPPN Solok untuk menjunjung tinggi nilai anti gratifikasi dalam pelaksanaan tugas di KPPN Solok. Gerta! Gerakan anti gratifikasi. Demikianlah baca cerita lama kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Teguh dan Mas Arif yang sudah memberikan informasi-informasi kepada kita pada baca cerita lama episode ini. Jangan lupa like, Komen, Share, Dan subscribe YouTube channel KPPN Solok serta nyalakan notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru terkait video-video KPPN Solok. KPPN Solok, rancang. KPP Pratama Solok, cepat!